Selamat pagi anak. Pagi. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Insyaallah semuanya semangat sekali ya. Baik, hari ini seperti biasa kita akan memulai pembelajaran, namun kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Baik, kepada saudara Juni sebagai ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Ya, gerak. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Baik, sebelum mulai Bapak absen dulu ya. Oke. Dimulai dari saudari Egar, saudari Egar, saudara Egar. Sudah masuk? Izin, oke. Jusni, Hadir. hadir. Larissa, hadir. Ozli, sudah masuk? Apa ya? Oke. Andrian, Sakit. sakit. Keluarga. Nanti ada suara nyaman. Ada kita kerja. Oh, oke, nanti Bapak ini ya. Bapak lihat di kantor aja. Sulastri? Oke. Berarti orang tiga yang nggak masuk ya? Ya. Oke, nanti tolong ini ya, saudara Egar sama Ozli suruh ketemuin Bapak ya. Biar ini. Baik. Oke, absen sudah, doa sudah. Sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Gercep banget. Semangat belajar kayaknya. Oke. Jadi minggu kemarin Bapak menjelaskan materi tentang apa ya? Peradilan hukum Islam. Oke, peradilan hukum Islam. Apa saja yang termasuk peradilan hukum Islam itu apa saja komponen? Hakim. Hakim, Saksi. saksi, Bukti. oke, bukti. Tadi tahu nggak hakim itu apa sih gitu? Oke. Seseorang yang ditunjukkan oleh pemerintah dalam sebuah penyelesaian Dalam sebuah penyelesaian secara adil. secara adil. Oke. Sepertinya memang ini ya, apa? Membaca gitu. Karena kemarin memang Bapak introduksikan membaca kan? Sedikit mengulang gitu. Oke. Tepat sekali. Hari ini kita akan membahas tentang apa? Hakim, saksi, dan bukti. Baik, Bapak akan sedikit mengulang ya, atau sedikit memulai pembelajaran hari ini. Ini materi kemarin ya? Iya. Materi kemarin. Baik, tentang hakim. Oh, ini nggak terlalu ini ya sebetulnya. Nggak ada yang lain ya, anak-anak? Nanti istirahat. Bisa aja. Waduh, nanti ketua kelas jangan nunggu istirahat dulu ya untuk menyiapkan peralatan untuk gurunya mengajar, karena mengganggu soalnya waktu pembelajaran ya. Ya Pak. Ya nanti tolong itu jadi PR besar ini. Oke, nggak kendorong semangat ya. Intinya hari ini Bapak akan jelaskan apa sih hakim atau
apa sih saksi dan bagaimana, apa sih bukti itu? Pertama kita kan Bapak akan menjelaskan tentang hakim. Seperti yang dijelaskan seperti jawaban saudari Tarisa tadi, hakim ialah seseorang yang menyelesaikan permasalahan. Nah, lebih tepatnya hakim ialah orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau persengketaan secara adil. Artinya, hakim ini sangat berperan anak-anak dalam sebuah peradilan. Ada yang pernah melihat nggak sebuah persidangan? Di TV. Di TV. Oke, ada yang secara langsung itu? Nggak ada. Terus nih, di mana lagi? Selain di TV, pernah lihat kayak gitu? Seperti apa sih? Apa saja sih yang ada di persidangan seperti itu? Nah, di handphone. Oke, handphone, siap. Oke, jadi intinya dalam sebuah persidangan, hakim merupakan seorang yang sangat diperlukan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau persidangan agar sebuah sidang tersebut bisa berjalan dengan baik. Karena itu hakim benar-benar sangat berperan. Lalu apa saja? Ini sangat penting juga. Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim? Nah, belum ditanya sudah jawab. Tepat. Oke, nggak apa-apa aja ayo. Apa? Beragama Islam lagi. Jujur. Terus mempunyai akal sehat. Mempunyai akal yang sehat. Yang lain? Adil. Mempunyai kebugaran jasmani dan rohani. Kebugaran. Oke, nggak apa-apa. Sholat ketawa terus nih. Ayo. Laki-laki. Laki-laki. Berakal sehat. Berakal sehat. Oke. Nah, beberapa poin yang teman-teman sebutkan, anak-anak yang sebutkan, itu merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi hakim. Alhamdulillah. Ya. Oke, yang pertama beragama Islam. Ini merupakan hal penting karena dalam hukum peradilan Islam, hukum yang kita gunakan ya sesuai dengan sumber Islam. Maka yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua, hakim harus laki-laki. Tepat sekali seperti yang mungkin anak-anak pernah lihat, yang duduk di depan itu adalah hakim yang seorang laki-laki yang melaksanakan sebuah persidangan. Tetapi ada beberapa pendapat mengenai seorang wanita diperbolehkan tidak Pak untuk menjadi seorang hakim. Nah, ada beberapa pendapat. Yang pertama, menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, mereka tidak memperbolehkan seorang wanita untuk menjadi seorang hakim dengan hal-hal tertentu. Tetapi ada juga yang berpendapat menurut mazhab Hanafi diperbolehkan asalkan mereka tidak membahas tentang masalah khot dan qisas. Nah, di saat mereka tidak membahas permasalahan tersebut, mereka diperbolehkan menurut mazhab Hanafi. Intinya sambil catat, silakan anak catat. Nanti Bapak tanya ini pertengahan pembelajaran, Bapak evaluasi apakah kalian memperhatikan. Nah, intinya hakim, kita mulai lagi. Hakim orang yang ditunjuk pemerintah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau sengketa dalam sebuah masalah secara adil. Dimana dengan syarat-syarat harus beragama Islam, laki-laki, lagi sehat, apalagi mempunyai kesehatan jasmani dan rohani, berakal Sehat. balik, dan yang tertentu apalagi yang terutama ini apa? Yang harus dimiliki oleh seorang hakim apa? Beragama Islam. Sudah tadi. Yang harus dimiliki, yang harus menjadi kemampuan mereka harus memahami tentang Al-Quran dan hadis, karena merupakan pedoman yang sangat kita gunakan dalam sebuah hukum peradilan Islam. Nah, kalau sudah beberapa tadi sudah ada hakim, syarat-syarat hakim, apa yang tidak diperbolehkan, yang harus tindakan yang harus dijauhi oleh seorang hakim itu apa? Baik, silakan dicatat. Yang pertama, saat sedang marah. Silakan catat. Saat sedang marah, karena sudah nggak ada, Bapak diktekan ya, biar anak-anak juga memahami. Saat sedang marah, saat sedang mengantuk. Silakan dicatat. Saat sedang mengantuk, saat sedang lapar. Silakan. Sudah?
Ya. Saat kondisi fisiknya tidak stabil. Di saat terlalu bergembira. Sudah 5 poin. Yang keenam, Mutaksi. sudah tadi. Di saat mendapatkan masalah. Di saat mendapatkan masalah. Oke, sudah 6 poin ya. Nah, beberapa poin tersebut sangat urgent atau sangat bahaya apabila seorang hakim dalam keadaan tersebut. Misalkan saat sedang marah. Misalkan ada sebuah permasalahan rumah tangga atau permasalahan pribadi yang dia limpahkan nanti di persidangan karena akan memberikan dampak yang sangat buruk. Hal itu sangat tidak diperbolehkan karena memberikan dampak yang sangat tidak baik. Seperti saat sedang mengantuk, di mana dia sedang berada di keadaan tidak fokus dan juga tidak serius. Nah, beberapa poin tersebut pengecualian seorang hakim saat melakukan persidangan. Oke, bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa. Oke, bisa dipahami. Ada yang ingin tanyakan mengenai tentang hakim? Silakan. Sebelum memasuki yang berikutnya. Ada nggak? Ada. Apa? Silakan. Silakan. Nggak sama lo. Ayo. Di Malah ketawa. Ayo serius. Apa? Mantap nih, Bapak suka biar gitu aktif gitu kan? Ya nggak? Biar aktif pembelajarannya kan? Boleh tidak hakim itu perempuan? Nah, jelaskan alasannya. jelaskan alasannya. Langsung. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, apa sih Pak yang membuat hakim itu tidak boleh? Pertama, ada permasalahan tertentu yang tidak diperbolehkan untuk seorang wanita untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Contoh seperti masalah khot dan kosos. Dan apakah diperbolehkan Pak untuk seorang wanita menjadi seorang hakim? Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Menurut Imam Syafi'i, Hambali dan Maliki, mereka tidak memperbolehkan seorang wanita untuk menjadi seorang hakim. Tetapi menurut mazhab Hanafi, dia memperbolehkan asalkan yang dibahasnya bukan tentang khot dan kosos. Nah, seperti itu anak. Bisa mengerti? Bisa. Oke, bisa. Baik. Ada lagi? Ya. Oke, kita lanjut ya. Materi kita berikutnya mengenai tentang apa? Saksi. Saksi. Ada yang tahu saksi itu apa sih gitu? Apa? Saksi adalah orang yang diperlukan oleh pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan. Wah, panjang banget. Sudah dicatat di rumah Tidak. atau membaca? Internet. Internet kan HP itu diperbolehkan, bolehkan apabila memang dibutuhkan. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ada catatan kecil untuk memulai pembelajaran itu nggak apa-apa. Bapak malah senang gitu. Anak-anak artinya aktif kan, itu aktif dan juga memang mempersiapkan dengan baik itu pembelajaran. Oke, tepatnya hakim ialah orang yang diperlukan lagi Untuk memberi keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam Oke, nah saksi ini anak-anak merupakan posisi yang sangat penting juga dalam sebuah peradilan, di mana hakim membutuhkan pendapat mereka terhadap permasalahan yang terjadi. Oke, silakan dicatat. Hakim ialah hakim. Saksi adalah orang yang diperlukan pengadilan. Orang. Bapak juga cadel-cadel ini. Orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan. Sudah? Keterangan yang berkaitan. Keterangan yang berkaitan apa tadi surat? dengan suatu perkara Oke. Dengan suatu perkara
Sudah? Sudah. Demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan. Baik, bisa dimengerti? Silakan diulang. Di sini pengertiannya. Catat kan? Nah kan, Bapak sudah tahu karena dia nggak mencatat gitu. Bapak perhatiin dari tadi. Sibuk, tolong dicatat. Ini sangat penting nanti ya Jusmi. Ya, Pak. Jangan menganggap remeh semua pembelajaran karena penting untuk kalian juga, baik untuk menghadapi ujian dan lain-lain. Silakan, Tarisa. Orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan. Baik, tepat sekali. Nah, jadi saksi ini seperti yang telah dijelaskan di buku itu juga, yang seperti yang kalian catat, sangat penting karena hakim sangat membutuhkan pendapat mereka atas tragedi yang terjadi, karena di situ ada bukti-bukti tertentu yang akan bisa mereka jadikan sebagai sampel untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau sengketa. Nah, lalu apa sih seperti hakim tadi harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dimiliki oleh saksi. Nah, oke, silakan dicatat lagi. Ini karena nggak ada spidol, Bapak nggak bisa catat beberapa poin-poin soalnya. Silakan catat saksi, syarat-syarat untuk menjadi seorang saksi. Pertama harus, tepat lagi. Harus memiliki akal sehat. Nah, ya seperti ini hakim tadi harus mempunyai akal sehat dan juga balik. Oke, yang lagi adil. Silakan catat adil. Yang keempat adil. Karena kalau saksi tidak adil, maka persidangan yang dilakukan tidak secara baik. Gitu. Jadi saksi juga harus, selain hakim, saksi juga harus adil. Yang kelima, apa? Jujur dan mempunyai akhlak yang mulia. Jadi dia benar-benar memberikan pendapat yang sesuai dengan kejadian yang terjadi gitu. Enggak ibaratnya kejadiannya A malah diceritanya B, enggak seperti itu. Artinya harus jujur dan juga menyampaikan apa yang memang harus disampaikan. Nah, oke. Baik. Nah, jadi saksi itu harus beragama Islam, harus mempunyai akhlak yang mulia, harus jujur, harus berakal balik, dan juga harus adil. Nah, dari beberapa hal tersebut, saksi juga bisa ditolak anak-anak karena beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh saksi seperti tadi. Tapi ada saksi yang ditolak. Contoh, baik silakan dicatat sembari ini. Pertama, saksi yang ditolak, saksi yang tidak adil atau tidak jujur dalam menyampaikan sebuah permasalahan tersebut. Yang kedua, seorang musuh kepada musuhnya. Yang misalnya saksinya, misalnya yang disidang adalah musuhnya, maka saksinya musuhnya, maka akan menjadikan kontra. Maka yang disampaikan saksinya nanti hal-hal yang tidak benar, malah menjerumuskan nanti, gitu kan? Yang ketiga, saksi seorang ayah kepada anaknya. Jadi seorang ayah tidak boleh menjadi saksi untuk anaknya. Yang keempat sama, tapi anak kepada ayahnya. Seorang saksi anak kepada ayahnya tidak diperbolehkan. Sudah? Yang kelima, seseorang yang menumpang di rumah terdakwa atau seorang yang dilaporkan tadi tidak boleh. Misalnya pembantunya atau keluarga besarnya itu tidak boleh. Seorang yang sama-sama di rumah kediaman terdakwa itu tidak diperbolehkan untuk menjadi seorang saksi. Nah, oke. Gimana? Ada yang bisa diterima dari penyampaian Bapak mengenai pengertian saksi, syarat-syarat saksi, dan saksi yang ditolak? Ayo, ada yang ingin tanyakan? Ada? Jangan lesu loh, maksudnya disenengin belajar, disenengin biar aktif gitu kan. Apa? Ada nggak? Mikir, silakan pikir dulu. Oke, kalau nggak ada, Bapak lanjutin. Gimana?
Atau ada yang ingin bertanya, silakan. Bapak kasih waktu. Ya. Oke, tidak. Baik. Kalau tidak ada, kita akan lanjut ya untuk materi bukti. Sebelum melanjutkan, Bapak akan mengulang sedikit apa itu hakim. Yusmi, silakan. Hakim itu adalah orang yang dianggap pemerintah menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Oke, semangat sekali gitu kan. Baik, bagus itu, bagus. Bapak bukan ketawa tapi senang gitu melihat anak-anak dengan suasana yang baik dan belajar. Teresa, saksi atau saksi yang ditolak itu saksi seperti apa gitu? Seorang musuh kepada musuhnya. Nah, Saksi seorang ayah kepada anaknya. ya terus lanjut. Atau anaknya. Nah, Saksi anak anaknya kepada. ayahnya. Nah, yang terakhir Seseorang yang menumpang di rumahnya, misalnya pembantu. misalnya gitu. Artinya bukan maksudnya yang orang yang bertempat diam di kediaman terdakwa itu tidak perbolehkan. Baik pembantu ataupun yang lain itu intinya di saat mereka satu rumah atau satu kediaman itu tidak diperbolehkan. Oke. Nah, baik kita lanjut. Bapak ditekan pengertian bukti, silakan. Oke. Bukti adalah nanti akan Bapak jelaskan. Sesuatu yang ditunjuk oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwaannya. Sudah? Bisa dipahami? Dah. Oke. Ya, jadi gini. Bukti ini sebenarnya hal yang paling dibutuhkan juga. Semuanya dibutuhkan dalam elemen persidangan. Tetapi bukti bisa menjadi apa ya? Dorongan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Misalnya seorang penggugat melaporkan seorang terdakwa, maka harus ada bukti-bukti yang benar-benar real, yang benar-benar kompleks untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut. Karena kalau nggak ada bukti, maka persidangan tidak bisa berjalan dengan baik, atau mungkin saja persidangan akan dibatalkan karena tidak ada bukti-bukti yang konkret gitu, yang benar-benar jelas seperti itu. Nah, dalam bukti-bukti ini juga seorang penggugat bisa berupa apa itu? Apa saja kira-kira? Apa saja yang bisa dihadirkan oleh penggugat untuk bukti itu sendiri? Nah, buktinya bisa seperti surat, dokumen, video, atau barang-barang tertentu yang sesuai dengan tragedi atau permasalahan yang terjadi. Intinya, bukti di sini benar-benar harus konkret, harus jelas. Jangan sebagai penggugat kita melaporkan, tapi bukti kita nggak ada. Bisa saja itu bertimbal balik kepada kita, karena kita menjelekkan nama baik, memperburuk nama baik orang. Tetapi bisa kita melaporkan sebagai penggugat, kita membawa bukti-bukti yang banyak, bukti-bukti yang jelas, yang real, maka akan mempermudahkan jalan pengadilan. Nah, bisa dimengerti? Oke, baik. Sebenarnya singkat materi kita hari ini anak Bapak hanya akan menjelaskan tentang hakim, saksi, dan bukti seperti yang dijelaskan tadi. Oke, sebelum menutup pembelajaran, Bapak rasa anak juga sudah mencatat beberapa poin yang penting dalam pembelajaran hari ini. Bapak akan memberikan sedikit kuis untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini. Tolong bukunya ditutup. Oke. Nah, Bapak akan menuliskan 5 jari. Jadi di 5 jari ini akan ada nama anak-anak. Di saat kalian bukan nama anak-anak, maksudnya ada tugas. Ada tugas yang atau pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Oke. Pertama, Bapak akan bertanya dulu siapa yang ingin mendapatkan pertanyaan. Yang siap. Karena kalau dulu kalian ketakutan, tetapi kalau ada kemauan dari kalian dulu, nah
agar dapat insya Allah Bapak beri nilai tambahan. Silakan. Dari pertama tadi, Hah? anak pembelajaran. Ya, dari pertama materi pembelajaran dari awal. Nggak apa-apa, dibiasakan nanti bahasa Indonesianya. Nggak apa-apa walaupun bahasa kampung, tapi dibiasakan saja. Karena kita ini orang berpendidikan. Kalau kita menggunakan bahasa-bahasa desa terus, kalau ketemu orang kota, kanan kemana ya? Nah gitu kan nggak ini kan, kayak nggak baik gitu. Tapi kalau sama-sama bahasa Indonesia kan memang menjadi bahasa pokok kita. Ya. Kalau nggak ada Bapak tunjuk nih. Ya, Pak. Oke, silakan. Dari kelima jari pilih, tunjuk saja, Jari mana? Manis. Jari manis. Yang mana? Ini. Oke, jari manis. Jari manis ya. Ya. Nah, di sini tertera. Siap? Jelaskan pengertian bukti. Ayo. Bukti adalah sesuatu Tanpa lihat buku. yang ditunjuk oleh penggugat, sesuatu yang ditunjuk oleh penggugat. Itu kita bahas kan? Ditunjuk oleh penggugat. Sesuatu yang ditunjuk oleh penggugat untuk memperkuat keadilan. Oke. 4. Untuk satu pertanyaan lagi, ini orang yang Bapak perhatikan dari awal ini, dari mulai pembelajaran. Just nih. Satu pertanyaan sudah diambil. Jari yang mana? Telunjuk. Oke, jari telunjuk. Di sini tertera. Tolong jelaskan syarat hakim dan pengertian hakim. Pertama yaitu pengertian hakim. Oke. Hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Nah, tanpa buku ya. Syarat hakim harus 1. Beragama Islam. beragama Islam. 2. Berakal sehat. Berakal sehat. 3. 3. Memiliki sehat jasmani dan Rohani. rohani. Lagi 4. Laki-laki. laki-laki. Oke, 4 poin yang jawab masih ada tadi, tapi nggak apa-apa. Baik. Masih tersisa 3 ini. 3 ini nanti akan Bapak konsepkan di buku. Nanti Bapak kasih ke ketua kelas catatan detailnya biar nanti minggu depan anak-anak bawa rangkuman kecil dari jawaban pertanyaan 3 ini ya. Oke, baik. Baik, Bapak rasa anak-anak juga memahami ya? Ya. Baik, evaluasi Bapak hari ini cukup banyak sebenarnya. Pertama, alat pembelajaran tolong dipersiapkan karena kasihan untuk gurunya nanti melaksanakan pembelajaran. Baik, untuk hari ini Bapak rasa cukup dulu ya. Terima kasih banyak untuk keaktifan anak-anak dan juga benar-benar sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, silakan ketua kelas untuk memimpin. Siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anak-anak terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semuanya sangat semangat sekali dan Bapak juga bersyukur karena hari ini anak-anak dalam keadaan yang fit juga. Baik, Bapak sekian dulu. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.